Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini Jumat, setelah kita melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi yang begitu cerah ini bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam, mari kita bersama-sama kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada hari ini tanggal 10 Dzulhijjah menjadi hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, di mana kaum muslimin dan muslimat yang diberikan kemampuan secara fisik, mental, finansial, dan lain sebagainya bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad Rasulullah SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. Semoga amal ibadah haji dan umroh seluruh umat Islam senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan haji yang mabrur, dan kita yang belum bisa berangkat ibadah haji dan umroh semoga diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan, di dalam hari raya Idul Adha itu menyimpan sejarah yang sangat fenomenal sekali, yang dimana sejarah itu hubungan antara keluarga, yaitu keluarga Ibrahim alaihissalam yang mempunyai istri Siti Hajar, yang mempunyai anak Ismail, sehingga proses-proses tersebutlah menjadi salah satu daripada bagian ritual di dalam ibadah haji dan umroh. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dalam filsafat nama tokoh seperti Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar bukan hanya merujuk pada sosok historis atau religius, tetapi juga mengandung makna secara simbolis yang dalam. Makna simbolis itu harus diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat
bukan hanya tokoh saja yang kita kenal, tapi makna hakikat daripada ketiga nama tersebut. Sehingga ketiga nama tersebut oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, kita harus mengetahui tiga nama yang mempunyai makna secara filosofis dan simbolik, sehingga kita bisa meneladani kehidupan keluarga Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Yang pertama adalah Ibrahim atau Abraham, yaitu mempunyai simbol ketundukan terhadap kebenaran mutlak. Dalam tradisi filsafat eksistensial, seperti dalam karya Faith and Trembling oleh Søren Kierkegaard, Ibrahim adalah lambang dari iman radikal dan pengorbanan yang sangat eksistensial. Makna filosofis, Ibrahim menjadi simbol manusia yang rela mengorbankan segala yang paling dicintainya, harta, benda, kedudukan, sampai anak yang dia cintai dikorbankan demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengorbankan segala yang dicintai demi ketaatan pada sesuatu yang ia yakini sebagai kebenaran tertinggi. Dalam filsafat, ini bisa ditafsirkan sebagai bentuk keberanian untuk melampaui etika konvensional demi panggilan yang lebih dalam. Maka kecintaan seorang hamba kepada Allah itu perlu diuji. Yang menguji siapa? Ya Allah itu sendiri. Dengan apa? Dengan orang-orang yang sangat dicintai, yang ada di sekitar kita. Mungkin itu istri kita, orang tua kita, anak kita. Ia juga bisa dipahami sebagai perwujudan kesadaran eksistensial, yaitu saat manusia harus memilih antara norma sosial dan panggilan dari dalam, atau namanya inner truth. Karena apa? Karena dulu waktu Nabi Ibrahim ketika belum mempunyai anak pernah berkata, saya akan mengorbankan semua hartaku yang aku miliki, jangankan cuma binatang ternak, tapi semisal Allah memerintahkan aku untuk mengorbankan anakku, maka aku berikan kepada Allah. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak, maka berani. Tapi ketika Nabi Ibrahim sudah mempunyai anak dari Siti Hajar, mulai lupa dengan janjinya. Maka di ketika itulah Allah mengingatkan melalui mimpi secara 3 kali berturut-turut agar menunaikan nazarnya, yaitu perintah untuk menyembelih putra tercinta yang bernama Ismail. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, yang kedua Ismail, simbol kepasrahan dan potensi yang belum terwujud. Ismail atau Smel atau nama hanya sebuah nama. Ismail adalah anak yang rela dipersembahkan, menjadi simbol dari penyerahan total kepada kehendak ilahi, tetapi juga lambang dari masa depan yang belum jelas namun penuh dengan harapan. Ini makna secara simbolis nama Ismail, yaitu kepasrahan dan potensi yang belum terwujud karena masih anak-anak waktu itu. Nah, makna dalam filosofisnya,
Ismail memperpotensikan potensi hidup yang berada di ambang antara keberadaan dan pengorbanan. Ia adalah simbol dari kemungkinan dari sesuatu yang hilang, namun kemudian diselamatkan oleh kasih sayang dan hikmah yang lebih tinggi. Dari kejadian Ismail, di ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, Ibrahim bertanya kepada Ismail, "Wahai anakku Ismail, barusan saya dapat perintah Allah melalui mimpi untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Ismail menjawab, "Kalau memang itu perintah dari Allah, laksanakan ya Allah, semoga aku menjadi orang termasuk orang yang sabar." Ini artinya apa? Kepasrahan yang dilakukan oleh Ismail ternyata membuahkan hasil. Artinya apa? Ketika Nabi Ismail mau disembelih, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengganti Ismail dengan domba yang akhirnya menjadi ibadah korban sampai saat ini. Maka ketika malaikat datang sambil mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dijawab oleh Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail juga menjawab, Walillahil hamd. Itulah. Maka kalimat takbir yang sering kita dengar, yaitu takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah kejadian ketika Nabi Ibrahim mau nyembelih Ismail dan diselamatkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Dengan apa? Membawa seekor domba sebagai simbol bahwa orang itu harus berkorban. Dalam kerangka filsafat eksistensial, Ismail melambangkan kepercayaan murni, yaitu menerima keadaan tanpa memberontak, tetapi tetap menyimpan kemungkinan untuk berkembang. Maka Ismail perlu diketahui sebagai dzuriyahnya Nabi Ibrahim, yang dimana nanti Ismail ini akan menurunkan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Karena Nabi yang keturunan Arab dari Ismail cuma satu, siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 3, namanya Siti Hajar. Siti Hajar adalah istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mempunyai makna simbol ketabahan, daya juang, dan ibu kehidupan. Siti Hajar dalam pandangan filosofis adalah simbol eksistensi manusia yang menghadapi keterbatasan dengan keberanian dan kreativitas spiritual. Bagaimana tidak disebut berani? Karena apa? Waktu itu Nabi Ibrahim mengantarkan atas perintah Allah, Ibrahim, Siti Hajar dan anak Ismailnya yang masih kecil untuk datang ke kota Mekah, itu ya, di mana waktu itu belum ada penduduknya, tandus sekali, tidak ada apa-apanya. Ternyata setelah sampai di situ oleh Allah, Ibrahim disuruh meninggalkan Hajar dan Ismail.
bagaimana perasaan daripada seorang istri. Dia hidup sendirian dengan Ismail di padang pasir gitu. Maka ketika Ibrahim pergi meninggalkan Hajar dan Ismail, sempat terjadi ketegangan antara mereka berdua. Perasaan seorang istri ketika ditinggalkan suaminya Ibrahim, karena waktu itu Ibrahim juga punya istri namanya Siti Sarah. Pasti ada perasaan cemburu yang dimiliki oleh Hajar. Waktu itu Nabi Ibrahim dipanggil oleh Hajar. Wahai Ibrahim suamiku, tidak menoleh. Sampai Hajar itu marah. Apakah yang kau lakukan itu karenamu atau perintah Tuhanmu, wahai Ibrahim? Maka ketika itu, ketika mendengar kata-kata Hajar, maka Ibrahim berhenti. Ketika itu ada suara dari langit dan berkata, wahai kata Hajar, bahwa Ibrahim melaksanakan itu semua karena perintahku. Mendengar suara langit berkata seperti itu kepada Hajar, maka Hajar dengan rela dan ikhlas mempersilahkan Ibrahim untuk meninggalkannya, mempersilahkan Ismail, mempersilahkan Ibrahim untuk meninggalkannya, mereka berdua di padang pasir yang ada di kota Mekah. Inilah makna daripada keberanian seorang Hajar, kemandirian itu. Makna filosofisnya, ia berdiri sebagai figur perempuan yang ditinggalkan di tengah padang tandus namun tidak menyerah. Ia mencari air untuk anaknya yang dalam simbolisme dapat dibaca sebagai pencarian makna dalam kekeringan hidup. Maka ketika Nabi Ismail kecil menangis karena kehausan, maka dia mencari, lari kejar di Bukit Safa dan Marwah sampai 3 kali, maka dijadikan sebagai rukun di dalam rukun haji. Maka ketika melihat ada sumber yang keluar, ternyata sumber itu keluar dari telapak kakinya Ismail, dan Hajar pun mengumpulkan air itu sambil berkata zam-zam, zam-zam, zam-zam. Maka terkenalah air itu menjadi air zam-zam yang sampai saat ini sumurnya tidak pernah kering, dan sebagai oleh-oleh atau hadiah bagi orang yang pulang haji dan umroh. Dalam perspektif Heidegger, Siti Hajar manusia otentik yang mampu mengada desain secara penuh dalam kondisi paling genting. Ia mampu menemukan makna lewat tindakan, bukan hanya lewat pemikiran. Kenapa? Semua itu dilakukan oleh dengan tindakan. Ya, jika melambangkan ekstensi seorang ibu, sumber kehidupan dan perjuangan yang dengan cintanya membentuk sejarah dan peradaban baru bagi manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya dapat dibaca secara trinitas makna dalam kehidupan manusia. Ibrahim, pencarian dan pengorbanan untuk kebenaran mutlak. Ismail, potensi dan kepercayaan dalam menghadapi ketidakpastian. Siti Hajar, keteguhan dan kasih yang menciptakan jalan hidup. Dari sejarah
Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar bisa dijadikan bahan komparatif atau nasihat untuk umat Islam di zaman sekarang. Diangkat dari kisah yang sangat historis dengan penuh hikmah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Nasihat ini tidak hanya relevan dalam konteks spiritual, tapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, keluarga, dan perjuangan pribadi. Yang pertama, jangan takut berkorban demi kebenaran. Belajar dari Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim rela meninggalkan kenyamanan, bahkan rela mengorbankan anaknya Ismail karena keyakinan kepada Allah. Di zaman sekarang, godaan untuk memilih jalan yang mudah sangat besar, tapi kisah Ibrahim mengajarkan kebenaran sering menuntut pengorbanan. Tidak semua yang benar itu nyaman, dan tidak semua yang nyaman itu benar. Umat Islam harus siap berkorban, meninggalkan kebiasaan buruk, menahan hawa nafsu, dan berdiri di pihak yang benar, meski berarti berseberangan dengan arus mayoritas. Inilah yang perlu kita ambil hikmah, di mana zaman hedoisme, zaman yang serbu kebendaan di zaman akhir seperti ini, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya dunia itu bukan adalah tujuan. Agama sebagai alat, dunianya sebagai alat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap manusia harus rela berkorban, mengorbankan nama. Namanya Ismail adalah nama dalam dirinya harus dikorbankan. Jangan gengsi dengan nama. Jangan berhenti berusaha belajar dari Siti Hajar. Ketika ditinggal Ibrahim di padang pasir tanpa air, Siti Hajar tidak pernah dalam diam. Ia berlari dari Sofa ke Marwah 7 kali demi anaknya. Lalu dari usahanya itu tulus muncullah air Zam-Zam, simbol rahmat dari usaha yang tidak sia-sia. Mempunyai tawakal bukan berarti pasif. Hajar mengajarkan berdoa itu penting, tapi berlari mencari sulit juga bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup, saat keberadaan terasa sulit, jangan hanya berharap keajaiban. Bergerak, usaha, dan jangan menyerah, karena Allah memberi jalan dari usaha yang dijalankan dengan iman. 3. Tumbuhkan generasi yang taat dan tangguh. Belajarlah dari Ismail. Ismail tidak menolak saat ayahnya mengatakan bahwa ia mendapat perintah untuk menyembelih. Ia berkata, lakukanlah perintah Allah ayah. Engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Ini bukan hanya soal ketaatan, tapi soal karakter sejak kecil. Maka orang tua yang kuat melahirkan anak yang tangguh. Maka karakter seorang anak itu dibentuklah dari keluarganya. Anak akan menjadi baik, anak akan menjadi iman, anak akan menjadi jahat, anak menjadi orang yang tidak patuh kepada orang tua. Itu adalah tindakan atau kesadaran contoh di dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga. Maka madrasah atau ilmu yang utama
anak adalah orang tua yang ada di rumah. Dia akan bisa merespon semua apa yang dia lihat. Dia akan bisa merekam apa yang dia dengar dan akan bertindak sesuai apa yang dia ketahui. Maka sebagai orang tua harus mendidik anaknya. 1. Mengenal Allah. 2. Mengenal Nabi Muhammad dan keluarganya. 3. Memberi pelajaran Al-Quran kepada anaknya. Itulah tugas paling pokok kepada anak dan orang tua. Kalau orang tua tidak mampu memberikan pelajaran tersebut, wajib menyekolahkan, wajib memasukkan madrasah, wajib memasukkan dalam pondok pesantren. Kenapa? Itu akan menjadi modal dasar anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena anak soleh dan soleh inilah akan menjadi pelita hidupnya orang tua. Dia akan mampu menerangi jalan hidupnya orang tua. Masih hidup atau sudah meninggal dunia orang tua itu. Orang tua akan senantiasa mendapat hidayah berkah dari Allah melalui anaknya yang senantiasa berdoa kepada orang tua. Maka anak soleh dan solehah adalah harapan orang tua. Maka didiklah anak sejak mulia, sejak mula atau sejak kecil untuk belajar mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad dan keluarganya, belajar Al-Quran. Insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang soleh, solehah dunia dan akhirat. Pendidikan anak bukan sekadar soal ilmu dunia. Bangun akhlak, tanamkan ketakwaan dan beri teladan. Keluarga seperti Ibrahim, Hajar, Ismail adalah pondasi peradaban yang kokoh. Jadi kalau keluarga mampu mengilhami dari pendidikan yang telah Allah berikan kepada kita melalui kisah Ibrahim, Hajar, Ismail, maka akan terbentuklah keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Sehingga apa? Seorang suami bertanggung jawab, seorang istri bertanggung jawab, dan anak pun juga bertanggung jawab. Akhir daripada kajian pada pagi hari ini, yaitu keluarga Ibrahim adalah kisah tentang iman, perjuangan, dan harapan. Maka nama beliau oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Di tengah dunia yang serba cepat, saat ini zaman akhir, dunia itu kan serba cepat, ingin cepat saji, jalan ingin cepat, makan ingin cepat, minum ingin cepat, tapi ternyata tidak mempunyai esensi. Di tengah dunia yang serba instan, umat Islam perlu kembali kepada esensi. 1. Tunduk pada kebenaran seperti Ibrahim alaihissalam. 2. Bergerak dalam keterbatasan seperti Hajar. 3. Tadan tabah menghadapi ujian seperti Ismail. Inilah warisan spiritual yang lebih berharga daripada harta. Ini bukan hanya sejarah, ini adalah cermin untuk hidup hari ini. Maka dalam hari raya Idul Adha pada tahun ini, tahun 2025 atau 1446 Hijrah, kita mampu mengambil suri tauladan dari kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, yaitu kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk merespon segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita.
Semoga pertemuan pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang berkah. Selamat Hari Raya Idul Kurban. Semoga kita mampu mengorbankan nama kita, mampu mengorbankan jiwa raga kita dengan makna simbolis, yaitu menyembelih binatang. Itu apa? Sifat kebinatangan kita sebagai manusia harus disembelih. Karena manusia itu adalah al-insan hayawanatun natik, manusia hewan yang berpikir. Maka kalau ingin menjadi manusia yang purna, manusia yang baik, manusia yang beriman, maka sembelihlah sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Sifat binatang yang ada di pikiran kita, yang ada di dalam tubuh kita, dalam pikiran angan-angan kita, maka harus sembelih. Seperti penyembelihannya Nabi Ibrahim Khalilullah kepada anaknya Ismail. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Semoga kita bisa dipertemukan di pertemuan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan bisa meneladani dari sejarah Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.